Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Shadaqallahul azim. Surat Al-Ashr ayat 1 sampai 3. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita nikmat, hidayah dan petunjuknya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk menjalani kehidupan ini. Mari kita syukuri nikmat Allah ini dengan selalu mendekatkan diri kepadanya. Selawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khutbah yang pendek ini bertitik tolak dari surat Al-Ashr ayat 1 sampai 3. Berlindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal soleh, dan orang-orang yang nasihat menasihati dengan kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Ashr ini adalah surat yang sangat hafal bagi kita dan fasih sekali. Dilihat dari segi turunnya, surat Al-Ashr ini turun di Mekah dan tergolong kepada surat Makkiyah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Imam Syafi'i mensenyalir ayat ini, beliau mengatakan, sekiranya manusia itu membuka hati dan pikirannya, lalu dia telaah surat Al-Ashr ini, sudah cukup bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengubah dirinya ke arah yang lebih baik. Bahkan Muhammad Darwis atau Kiai Dahlan pulang dari Mekah tahun 906. Beliau menelaah dan mengkaji surat ini lebih kurang 8 bulan. Sehingga ada sebuah pengkajian yang disebut dengan pengkajian wal-asr. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Bahkan kita tengok kepada sahabat-sahabat Rasul. Ketika dia berjumpa dan kemudian berpisah, dia membaca surat wal-asr. Surat Al-Asr, wal-asri. Dia baca ini, baru dia berpisah. Berarti surat ini sangat penting sekali
kita maknai dan kita hidupkan kembali di alam pikiran dan perasaan kita untuk membawa diri kita ke arah yang lebih baik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-As ini adalah wal as, demi masa. As itu bukan berarti waktu asyar. Quraisy mengatakan bahwa wal as itu adalah waktu yang kamu lalui. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal as, bersumpah dengan makhluk, itu artinya adalah bahwa yang ada makhluk dan khalik. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, itu memberikan makna bahwa kita memperhatikan itu dengan sesungguhnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman wal as, demi waktu-waktu yang kamu lalui. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dengan waktu yang kita lalui, duduk, mulai dari bangun, tidur, bangun dan lain sebagainya. Apa kata Allah? Dia menyebut dengan kata-kata innal insana lafil khusrin. Inna. Kalau kita lihat kata-kata inna itu artinya adalah sesungguhnya Allah ingin menegaskan. Apa kata Allah? Ketahuilah olehmu, aku serius kok. Nah, saya tegaskan kepadamu. Saya tancapkan kepadamu. Apa itu? Inna, sesungguhnya kata Allah. Saya tidak main-main loh kata Allah. Innal insana, sesungguhnya insan itu yang diulang oleh Allah sebanyak 65 kali. Kata-kata insan itu memberikan makna adalah bahwa kamu adalah makhluk yang beraktivitas. Saya yakinkan kepadamu wahai makhluk yang beraktivitas, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan kusrin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kata-kata kusrin ini kembali diungkap oleh Said Qutb dan Quraisy Shihab. Apa kata beliau dengan kata-kata kusrin ini? Kata beliau adalah bahwa kamu adalah merugi. Kusrin juga berarti adalah kamu tersesat. Kusrin juga adalah kamu celaka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Berarti ada makhluk yang sesat, celaka, dan ada makhluk yang merugi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kamu sekalian adalah orang-orang yang merugi. Kapan kamu tidak merugi? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Illalladzina amanu. Illa, kecuali mereka-mereka yang aman, beriman kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kita walaupun menyaksikan ada orang-orang yang kelihatannya hebat, sukses, bahagia, tapi itu belum tentu mereka itu adalah orang-orang yang selamat. Kita contohkan. Sehebat-hebatnya Fir'aun. Mungkin di mata manusia dia hebat. Karena punya kekuatan yang sangat dahsyat. Ending terakhir dari Fir'aun itu adalah mengambang di Laut Merah. Selesai. Fir'aun adalah kusrin. Kapan dia merasakan kusrin? Ketika mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya dan berpisah dengan badannya. Kita coba lihat Qarun. Qarun adalah orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Tapi Qarun mati ditimbun tanah. Qarun adalah orang-orang yang kusrin. Kita melihat ada orang-orang yang berduit. Zahab. Dan ada lagi orang yang tidak punya duit. If not,
berada pada posisi bawah. Lalu kita melihat dia itu adalah orang-orang yang hebat dan terhormat dan lain sebagainya. Di hadapan Allah ketika dia tidak beriman. Maka dia tergolong kepada orang-orang yang kusrin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bagaimanakah caranya kita agar tidak tergolong kepada orang-orang yang kusrin? Datang ke dunia ini tidak tergolong kepada orang yang kusrin, akan tetapi adalah orang yang beruntung. Jawabnya adalah aman. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada orang yang melakukan kebaikan, tapi dia tidak beriman ya Rasul. Gimana?" Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Furqan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu habba'an mansura. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah? Dan kami perlihatkan segala amalan yang mereka kerjakan. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Dia hanya hidup di dunia, tapi tidak sampai ke akhirat. Kenapa? Karena amalan perbuatan yang dia lakukan itu tidak ada imannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 14, Allah kembali memberikan penekanan agar kita tidak kusrin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katanya, kami sudah beriman. Katakanlah, kata Allah, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk. Di orang-orang yang beriman itu tertancap di lubuk hatinya dan melahirkan ketundukan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ketika insan itu melalui kehidupannya dengan iman, lalu dia sandingkan dengan amal soleh, maka di sanalah letak kekuatannya. Iman dengan amal adalah dua hal yang berdekatan. Iman, rasa ketundukan kepada Allah, tidak akan bermakna ketika tidak diiringi oleh amalan solihan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, siapakah orang-orang yang kusrin? Orang-orang yang kusrin adalah hidupnya jauh dari iman. Siapakah orang-orang yang kusrin? Hidupnya tidak ada amal soleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Amalan-amalan soleh itu adalah amalan-amalan yang baik dalam kehidupan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti iman itu akan ada amal. Iman akan membimbing manusia ke arah yang lebih baik. Ustaz, iman saya memang lemah Ustaz, tapi amal soleh saya luar biasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tidak mungkin amalan, lalu amalan itu tidak dibarengi oleh ketauhidan. Maka apa sesungguhnya yang terjadi? Inilah yang disebutkan oleh Allah sebelumnya yang kita sebutkan. Amalan-amalan mereka bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada orang yang melakukan kebaikan, tapi tidak dibarengi oleh ketauhidan kepada Allah, tidak rasa takut kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah,
maka pada saat itu yang terjadi adalah dia menjadi orang yang kusrin. Hari ini bisa kita tengok, siapakah yang kusrin, siapakah yang tidak kusrin. Tergantung kepada hidupnya. Ketika sudah ada kebaikan, lalu dia lari dari kebaikan, dia kusrin. Sudah ada petunjuk, lalu dia lari dari petunjuk, dia kusrin. Sudah ada kebenaran, lalu dia lari dari kebenaran, dia kusrin. Nah, mana orang bisa melihat kebenaran itu? Tanyakan kepada hatimu. Baca Quran, tanyakan kepada pikiranmu dan perasaanmu. Yang hak sudah jelas, yang batil sudah jelas. Ketika orang menggiring kepada jalan yang batil, kusrin. Menggiring kepada yang hak adalah orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Amalan soleh itu juga pada ayat berikutnya Allah ingatkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wattawasau bil haq wattawasau bil sabr. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Berwasiat, tawasau. Kalau kembali kepada Said Qutb, kembali kepada apa yang dikatakan oleh Quraisy Shihab. Tawasau itu artinya adalah terbuka dan memberi. Orang-orang yang tawasau adalah orang-orang yang terbuka terhadap kebenaran dan mau memberi kebenaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ketika orang-orang itu tertutup, dia tidak tergolong tawasau. Dia tertutup. Orang tawasau itu terbuka, kebenaran. Kenapa mereka bisa terbuka? Karena ada iman. Kenapa mereka mau menyampaikan kebenaran? Karena ada iman. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Jelas bagi kita. Mana yang tawasau, mana yang tidak. Lalu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata bil haq. Apa itu hak? Kata-kata hak terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 149. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa innahu lal haqqu mir rabbikum mir rabbik wa mallahu bighafili amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang datang dari Tuhanmu. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahul haqqu, sesungguhnya yang hak itu datangnya dari Allah. Mir rabbik, dari Tuhanmu. Apa maknanya? Quraisy Shihab dan Said Qutb mengatakan, hak yang dimaksud di sini adalah kebenaran yang datang dari Allah. Kebenaran yang datang dari Allah juga dinisbatkan dengan Quran. Jadi orang-orang yang terbuka dengan kebenaran Al-Quran, kebenaran yang datang dari Allah, dia tergolong orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang seperti ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mau menyampaikan yang benar. Di ujung ayat ini disebut oleh Allah, wa tawassau bis-sabr. Kata-kata sab itu adalah kemampuan mengendalikan diri. Untuk kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Jadi ketika kita menerima kebenaran, di sana ada bisikan-bisikan hawa nafsu. Orang-orang yang ada iman, dia bisa kendalikan. Orang-orang yang tidak ada iman, maka dia hanyut dengan hawa nafsu dan keinginannya. Betapa banyak orang yang larut dengan keinginan. Padahal itu dia melihat secara kacamata ini adalah batil. Tetapi dia tetap larut dengan kebatilan. Jawabnya adalah, dia tidak mampu mengendalikan keinginannya. Kenapa? Jawabnya adalah iman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bisa mengaktifkan pikiran kita, menguatkan perasaan kita, melihat secara jernih bahwa kita tergolong orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang kusrin, orang-orang yang merugi. Siapakah itu orang yang kusrin? Kembali kita ulang. Yang pertama adalah dia beraktivitas. Tidak ada iman.
tak ada amal soleh. Bagi mereka tidak ada tawasau. Tawasau dengan hak, tawasau dengan kesabaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semua hidup hari ini dan dipanggil oleh Allah nantinya tergolong kepada orang-orang yang beruntung. Bukan orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Camkanlah fakta biru yang ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب اللهم سدد الإسلام والسيد الجنة ورفعنا أمته واسترنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والحمد لله.